Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah teknologi budidaya ikan hias. Kali ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang budidaya ikan kardinal banggai. Baik, saya akan share materinya. Jadi budidaya ikan kardinal banggai. Nah, ikan kardinal banggai ini merupakan salah satu ikan endemik ya, atau ikan khusus, ikan khas di Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Ikan ini juga disebut dengan capungan atau bibisan. Nah, ikan ini memiliki harga yang cukup bagus sebagai ikan hias ya. Ikan kardinal banggai atau banggai kardinal fish atau kita singkat dengan BCF itu hidupnya bergerombol ya, terutama di daerah-daerah terumbu karang atau dalam kumpulan koloni bulu babi. Itu bergerombolnya sampai 30 sampai 40 ekor. Ikan ini berukuran sangat kecil ya. Itu maksimalnya adalah 8 cm. Bentuknya pipi, ya, ekornya terbelah mirip dengan burung walet, ya, dan variasi bintik-bintik putih pada bagian badan dan sirip. Nah, sejak tahun 90, ikan ini menjadi salah satu ikan hias yang sangat diincar oleh para kolektor, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga sejak itu ikan ini menjadi terancam punah ya, akibat pemanfaatan yang berlebihan, ya, baik pemanfaatan berlebihan dan degradasi habitat. Nah, untuk menyelamatkan ikan ini, selain diperlukan upaya pembentukan kawasan konservasi, kita mendorong para nelayan atau stakeholder untuk melakukan upaya rehabilitasi, antara lain dengan pengembangbiakan. Nah, dengan demikian pengambilan di alam atau akan berkurang, ya, kelangsungan hidup ikan ini menjadi lestari. Nah, ikan ini hidupnya di termasuk ikan endemik di Pulau Banggai ya, Pulau Banggai di Sulawesi Tengah, di daerahnya di sini di Teluk Tobi ini ya, Sulawesi Tengah. Nah, kemudian klasifikasi kardinal banggai. Jadi sebenarnya ada 27 genus dan 250 spesies, tapi hanya satu yang terdapat di Indonesia, yaitu Codermi ya. Nah, di mana Codermi ini klasifikasinya atau taksonominya adalah dia termasuk famili Apogonidae ya. Genusnya Ptera pogon ya. Spesiesnya Ptera pogon Codermi. Nah, bentuk morfologi ya, atau morfologi daripada ikan banggai. Bentuknya agak mirip, pipih dengan mata yang besar, berwarna hitam, dan berbentuk mulutnya terminal dengan ukuran besar, rahangnya bawah cenderung menonjol. Memiliki dua sirip punggung yang terpisah, di mana bagian sirip dorsalnya itu yang pertama mempunyai 6 sampai 8 jari-jari ya. Kemudian dorsal yang kedua adalah 8 sampai 14 14 jari-jari serta dua sirip di bagian anal dan jumlah jari-jarinya, jari-jari lunak 8 sampai
18 ya. Nah, ini ukuran ikan ini termasuk ukuran ikan yang sangat kecil ya. Yang kecil itu maksimalnya itu sampai dewasa itu 10 cm. Nah, ciri khas antara lain ikan siripnya ekor bercabang yang memajang serta pola warna khas, yaitu dasar keperakan, kuning, kecoklatan dengan garis hitam vertikal dan bintik-bintik putih, perak, biru, dan sirip-siripnya. Pada sirip-sirip. Nah, ini contohnya kita perlu lihat di situ ada apa namanya? Kelamin jantan dan betina. Nah, ini hidupnya berkoloni atau bergerombol. Hidupnya berkoloni atau bergerombol. Nah, perbedaan antara jantan dan betina yaitu jantannya lebih besar ya. Ikan jantan mempunyai rahang yang lebih besar ya. Karena ikan jantan itu mengerami telurnya dalam mulut. Nah, ini perbedaan jantan sama betina. Nah, kalau kita lihat perilaku atau videonya dalam akuarium bisa kita lihat. Nah, ini adalah salah satu video yang cukup bagus kita kita tampilkan karena ini kita lihat bagaimana ikan itu secara secara langsung ya, secara visual. Jadi sangat indah ya, sangat indah bentuknya ya maupun sirip-siripnya. Kita lihat di situ. Nah, selanjutnya kita bahas tentang siklus reproduksi. Nah, ikan kardinal banggai atau banggai cardinal fish ya, itu hidupnya selama 2-4 tahun. Itu setelah mencapai ukuran dewasa, itu dengan panjang standar 3,5 cm ya, dengan umur antara 9 sampai 1 bulan. Nah, 12 bulan. Sorry. Nah, 1 tahun itu atau 12 bulan itu siap untuk menghasilkan keturunan. Golongan ikan ini termasuk paternal breeding ya, atau ikan yang termasuk yang mengerami telurnya di mulut ya, mengalami telurnya di mulut sampai dia menetas, dilakukan oleh ikan jantan. Nah, telurnya itu berdiameter 3 mili dengan jumlah telurnya dihasilkan 40 sampai 60 ekor. Kemudian juvenilnya itu sampai 20 sampai 30 ekor. Jadi hanya bisa hidup ya 50%. Seusai pembuahan, telur akan dirami di mulut oleh jantan ya selama 20 hari. Di masa pengeramannya itu selama 20 hari. Setelah itu ikan ini akan menetas. Induk masih melindungi anaknya di dalam mulut selama 6-10 hari sehingga perkembangan anatomi dan molekul larva relatif sempurna. Jadi setelah menetas tidak langsung dilepas begitu saja, induknya masih akan memelihara atau menjaganya sampai 10 hari. Ya, dengan demikian selama mengerami telur tentunya induk jantannya tidak makan ya, puasa.
Kemudian setelah larva menjadi juknil, induk jantan akan melepaskan dari mulut. Dan juknil siap untuk mencari makan atau mencari perlindungan. Jadi sudah mandiri. Perlindungan umumnya berupa koloni pada ulu babi. Ya. Nah ini adalah jantan yang sedang mengerami telurnya. Ya. Nah kemudian pembenihan, jadi pembenih ini sudah sukses dilakukan, secara massal. Ya. Secara massal bisa digunakan pada bak-bak yang besar, ya, bisa dengan dalam satu wadah atau bak itu bisa sampai 20 ekor. Tentunya di dalam bak itu tentu harus ada sistem pergantian air, ya, pergantian air kalau perlu, ya, 200 sampai 400%. Ya. Nah, sebaiknya juga di dalam bak pemeliharaan induk itu perlu dipelihara atau ditambahkan ulu babi, ya, sebagai tempat persembunyian induk dan juga untuk tempat persembunyian yang baru dikeluarkan dari mulut. Ya. Di samping itu, bulu babi juga dapat mengontrol pertumbuhan ganggang hijau di dalam bak pemeliharaan induk dengan memanfaatkan lebih hijau sebagai sumber makanannya, sehingga kondisi bak pemeliharaan induk juga terjaga kebersihannya dengan baik. Nah, pemberian pakan itu diberikan berupa jam bisis, ya, artinya, ya, 2 kali sehari. Nah, ini adalah gambar bak pemeliharaan induk, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah akuarium tempat pemeliharaan benih setelah berumur berapa tadi, kurang lebih 10 hari setelah dia menjadi juknil, segera dipindahkan ke akuarium. Nah, benih-benih ini dari umur 1 hari, itu benih yang baru dikeluarkan dari mulut jantan dikumpulkan dengan menggunakan serok bicara itu, kemudian dimasukkan dalam bak atau wadah pemeliharaan benih, ya. Itu kemudian dalam pun diberikan aerasi, ya, kemudian oksigen, ya, kemudian pergantian air, ya. Kemudian benih yang diberi pakan berupa rotifer, artimia, ya. Nah, artimia itu atau rotifer itu diberikan pada hari pertama sampai hari ke-14, ya, dan 20 individu per mili. Kemudian setelah bisa juga diberikan napoli artimia, ya, sampai 1 bulan atau 28 hari. Ya. Kemudian bisa, ya, tentu kepadatan atau jumlahnya semakin banyak, semakin semakin berumur, tentu semakin banyak individu yang harus diberikan. Nah, setelah itu 20 hari sudah bisa 20 hari diberikan benih artimia, ya. Setelah 30 hari benih dipelihara dalam bak fiber dengan pemberian artimia dewasa dan seterusnya. Dan ini adalah skema pemberian pakan pada pemeliharaan benih, yaitu di rotifer hari pertama, hari kedua, kemudian napoli artimia sampai ke-4, napoli pradewasa, ya, hari sampai ke-15, kemudian jempret, ya, sampai terusnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.